Cerita berawal dengan menampilkan seorang profesor di Australia. Dia dipanggil ke mikrofon untuk menyampaikan sebuah pidato. Ia memulai dengan lelucon konyol, tetapi kemudian malah melontarkan lelucon yang tidak senonoh, yang membuat semua orang terkejut. Seorang wanita dari komite mencoba menghentikannya, tetapi profesor tersebut malah memotong salah satu jarinya. Semua orang berlarian panik sementara profesor tersebut mengambil jari tersebut dengan serbet. Polisi segera datang dan ketika profesor tersebut menolak untuk bekerja sama, ia tertembak. Dengan napas terakhirnya, profesor tersebut mencoba meraih teleponnya yang berdering tetapi tidak berhasil. Di Louisiana, Elliot mengucapkan selamat tinggal kepada pacarnya yang sedang hamil, Shelby, yang akan dinikahinya dalam beberapa hari. Kemudian ia pergi bekerja, hanya untuk mengetahui bahwa ia dipecat karena bersikap terlalu baik kepada klien. Ini adalah berita buruk bagi Elliot karena pernikahan dan bayinya yang akan datang. Tetapi juga karena Elliot membutuhkan asuransinya untuk mengurus saudara laki-lakinya yang cacat mental. Setelah itu Elliot pergi untuk memeriksa keadaan saudaranya Michael, yang sangat takut mendengar berita itu. Tanpa asuransi yang membayar biaya perawatan rawat jalan, Michael akan dikirim kembali ke rumah sakit jiwa, yang tidak diinginkannya karena cara mereka memperlakukannya di sana. Kemudian Elliot pergi mengunjungi ayahnya yang kasar bernama Samson, untuk meminta bantuan, tetapi kemudian mengetahui bahwa Samson telah kehilangan semua dana pensiunnya dan sekarang harus pindah bersama putranya. Malam itu, Michael meminta Elliot untuk mengantarnya ke toko agar ia bisa mendapatkan obatnya. Selama perjalanan, Michael menunjukkan betapa anehnya, bahwa ayah mereka baru menjadi jahat kemudian setelah ia secara ajaib mulai menghasilkan lebih banyak uang. Setelah mengantar Michael, Elliot berhenti di lampu lalu lintas dan merasa terganggu oleh seekor lalat yang terbang di sekitar wajahnya. Anehnya, lampu lalu lintas masih menyala merah ketika tiba-tiba Elliot mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal dengan nada dering yang tidak dipilihnya. Suara misterius memanggilnya dengan nama lengkapnya dan mengumumkan bahwa Elliot telah dipilih untuk acara permainan yang sangat unik yang dapat menghasilkan banyak uang baginya. Ketika Elliot mencoba lewat, suara itu mengungkapkan ia mengetahui segalanya tentang dirinya. Ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil saat ia berusia 9 tahun. Ia memiliki pinjaman mahasiswa, utang kartu kredit, dan kesulitan tidur. Suara itu bahkan tahu ada lalat di dalam mobil dan menyuruh Elliot untuk memukulnya, sambil berjanji akan membayarnya $1.000 jika ia berhasil. Karena kesal, Elliot segera memukul lalat itu, membunuhnya. Begitu ia melakukannya, sebuah pesan masuk ke ponselnya yang mengatakan uang itu telah disetorkan ke rekening banknya. Karena mulai khawatir, Elliot keluar dari mobil untuk memeriksa apakah ada yang memata-matainya, tetapi ia tidak melihat siapapun. Pada saat itu, suara itu menelepon lagi dan memberitahu Elliot bahwa tantangan berikutnya adalah menelan lalat itu seharga tepat $3.622, yang merupakan jumlah yang harus dibayarkan Shelby pada kartu kreditnya. Setelah suara itu mengakhiri panggilan, lampu lalu lintas akhirnya berubah menjadi hijau. Beberapa menit kemudian, Elliot tiba di rumah dan memeriksa rekening banknya secara daring, mengonfirmasi bahwa uang telah disetorkan. Kemudian Elliot mengeluarkan lalat itu dan memakannya, yang menyebabkan uang hadiah berikutnya langsung muncul di rekeningnya. Suara itu memanggil lagi, mengatakan bahwa dalam waktu 36 jam saja Elliot bisa menjadi sangat kaya. Ia hanya perlu menyelesaikan 11 tantangan lagi yang nilainya akan meningkat seiring ia maju dalam permainan. Jika ia berhasil sampai akhir, ia akan mendapatkan $6 juta. Jika ia gagal dalam salah satu tantangan, permainan berakhir dan Elliot kehilangan semua uang yang ia hasilkan hingga saat itu. Ada aturan yang harus diikuti dan suara itu memberitahu Elliot untuk menyendiri agar dapat mendengarnya. Jadi ketika Elliot melihat Shelby meninggalkan kamarnya, ia mulai bergerak di sekitar rumah untuk menghindarinya, hingga akhirnya bersembunyi di kamar mandi. Dijelaskan juga, memberitahu siapapun tentang permainan, mencoba menghubungi penyelenggara, atau mengganggu permainan juga akan dianggap kalah. Elliot menekan 1 untuk menerima tawaran dan suara itu membuatnya menyanyikan I Will Dance with the Golden Toad untuk menyelesaikan pendaftaran. Kemudian suara itu mengatakan tantangan berikutnya akan datang besok dan menutup telepon. Elliot kembali ke Shelby dan mengatakan kepadanya bahwa ia telah mengatur kejutan untuk menyingkirkannya. Keesokan harinya, Elliot pergi ke taman bersama Shelby dan orang tuanya tetapi ia tidak bisa berhenti memikirkan panggilan itu. Begitu teleponnya berdering, ia meninggalkan kelompok itu dan mendengar tantangan berikutnya. Ia harus membuat seorang anak menangis dalam waktu 5 menit untuk mendapatkan $5.000. Elliot melihat sekeliling taman dan melihat seorang gadis kecil berlari, jadi ia menghalangi jalannya dan mengatakan bahwa orang tuanya akan meninggalkannya di panti asuhan. Saat Shelby tidak percaya, Elliot menunjuk pasangan itu dan berkata itulah alasan mereka membicarakan hal itu sekarang. Gadis itu akhirnya marah dan menangis saat ia berlari kembali ke keluarga itu, dan Elliot mendapat pesan yang mengonfirmasi uang itu. Setelah itu, Elliot bergegas membantu kelompoknya mengambil barang-barang mereka dan masuk ke mobil bersama Shelby, lalu pergi saat orang tua gadis itu mengejarnya untuk melemparkan tong sampah ke mobilnya. Beberapa menit kemudian, pasangan itu tiba di gereja untuk menjemput Samson. Saat Shelby harus membantunya kembali ke kursi rodanya, Elliot mendapat telepon dengan tantangan baru. Ia harus membakar mainan yang dibuat dengan tangan oleh anak-anak tunanetra. Shelby membawa Samson ke kamar mandi dan harus menghadapi semua keluhannya tentang bayi dan pernikahan mereka, yang menunjukkan bahwa ia cukup rasis.
Itu tidak menghentikannya untuk meminta bantuan Shelby dengan resletingnya. Sementara itu, Elliot memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri adegan kelahiran Yesus dan membawanya ke halaman belakang, tempat ia membakarnya dan langsung menerima uangnya. Namun, ia gagal mengendalikan api, yang segera menyebar ke gereja itu sendiri. Elliot mencoba memadamkan api dengan alat pemadam api, tetapi tidak cukup. Karena panik, ia berlari untuk mengaktifkan alarm, lalu ia menemukan Shelby dan Samson untuk segera pergi. Di luar, ia menerima telepon lagi yang mengatakan bahwa begitu ia siap, ia harus mengikuti gelandangan itu menyeberang jalan. Elliot segera meninggalkan Shelby bersama ayahnya, mengabaikan protesnya mengenai perilakunya yang aneh. Di kantor polisi, orang tua gadis kecil itu melaporkan kejadian itu pada saat yang sama ketika gelandangan itu melaporkan bahwa seorang pria menawarinya seekor burung unta ditambah $1.000 untuk pakaian dan kereta belanjanya. Namun, ia mengambil barang-barang itu dan melarikan diri. Deskripsi yang diberikan kedua korban cocok dan detektif Chilcote menjadi tertarik pada kasus itu, terutama ketika laporan baru masuk yang mengatakan bahwa orang yang sama memulai kebakaran di gereja. Saat Chilcote mengumumkan bahwa ia akan pergi sendiri, seorang petugas datang dengan burung unta yang terkenal itu. Sementara itu, Elliot telah mengenakan pakaian gelandangan itu dan melakukan tantangan ke-6, yang membawanya ke sebuah rumah yang sangat tua. Dengan $50.000, ia harus mengajak pria dari 6B itu keluar untuk minum kopi sebelum pukul 4 sore. Elliot berpikir ini sangat mudah. Tetapi ketika ia memasuki apartemen, ia terganggu karena menemukan pria itu sudah meninggal di bak mandi. Suara itu menjelaskan bahwa pria itu menghapus dirinya sendiri, tetapi ini seharusnya tidak menghentikan Elliot. Bertekad untuk memenangkan permainan, Elliot menyemprotkan pengharum ke seluruh tubuh untuk menutupi bau busuk dan menyeretnya keluar dari apartemen dengan kereta belanja milik pria tunawisma itu, memastikan untuk menempatkannya dalam posisi yang membuatnya tampak hidup. Di restoran, ia menutupi wajah tubuh pria itu dengan topi dan bersikap kasar kepada pelayan karena ia terlalu lama menerima pesanannya. Dengan hanya 1 menit tersisa, sekelompok petugas polisi memasuki restoran dan duduk tepat di belakang Elliot, hingga membuatnya gugup. Pelayan menyajikan kopi terlebih dahulu, membuat Elliot tidak punya pilihan selain mencuri secangkir kopi dari mereka dan menaruhnya di mejanya tepat pada waktunya. Sebuah pesan di ponselnya mengonfirmasi bahwa ia menerima uang, tetapi sekarang para petugas marah. Elliot meminta maaf dan menjatuhkan sejumlah uang di atas meja sambil memanggil polisi karena mereka mencampur alkohol dalam kopi mereka. Hal ini membuat mereka mundur dan Elliot berhasil melarikan diri. Kemudian dia mendapat telepon dari suara itu, yang sangat terkesan dengan tipu daya polisi itu sehingga dia menganggapnya sebagai tantangan ke-7. Namun suara itu juga mengatakan bahwa berkas Michael sudah ditandai untuk ditinjau karena perusahaan asuransi telah menghentikan dukungan mereka. Michael keluar di jalan yang sepi dan menemukan sebuah bus yang dikendarai oleh orang yang tidak bersuara dengan topeng, jadi dia pun kemudian masuk. Sementara itu di restoran, polisi sedang mengambil mayat dan Chilcote menemukan kartu yang jatuh dari dompet Elliot saat dia membayar. Dia melihat seorang pria aneh bernama Vogler berbicara dengan pelayan, tetapi dia sudah pergi sebelum dia dapat menginterogasinya. Pelayan memberitahu Chilcote bahwa Vogler mengaku sebagai reporter dan meninggalkan selembar kertas berisi informasi kontaknya, yang diambil Chilcote sendiri. Beberapa saat kemudian, Chilcote mengunjungi Vogler di trailernya, tetapi Vogler langsung kabur dan bersembunyi di balik gerbang, yang dikuncinya agar Chilcote tidak bisa mengikutinya. Ia mengklaim bahwa polisi bekerja untuk mereka dan menyuruh Chilcote untuk membunuh Elliot. Lalu ia pergi. Chilcote memutuskan untuk mencari trailer dan menemukan banyak informasi tentang permainan yang berlangsung di seluruh negeri, dan bahkan sebuah simbol yang tampaknya merupakan logo organisasi. Kembali ke Elliot, ia masih berada di bus saat ia mendapat panggilan berikutnya. Suara itu menyuruhnya untuk mengeluarkan kartu perpustakaannya, tetapi Elliot tidak menemukannya di dompet. Ini berarti polisi mengetahui identitasnya sekarang dan ia mungkin menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Namun suara itu menunjukkan bahwa jika ia menyelesaikan permainan, ia akan membuat semua tuduhan itu hilang. Larut malam, bus menurunkan Elliot di sebuah motel dan ia pergi ke kamar 8, di mana ia menemukan logo organisasi di gantungan kunci. Di dalam kamar itu ada seorang perawat dan seorang pria bernama John yang mengenalinya. Ternyata mereka bersekolah bersama dan John sering mengganggu Elliot. Saat perawat mengeluarkan gergaji, Elliot mendapat telepon yang menyuruhnya memotong lengan John. Elliot menolak melakukannya, tetapi saat ia meminta John, pria itu setuju melakukannya. Ini berarti ia dibayar untuk melakukannya. Elliot bersiap melakukannya, tetapi perawat hanya memberi John anestesi lokal sehingga Elliot takut melakukannya saat John dalam keadaan sadar. Karena ingin menang, John mulai menghina Elliot dan mengingatkannya tentang semua hal yang telah dilakukannya kepada John dan saudaranya di sekolah,
termasuk mengencingi wajah Michael. Akhirnya Elliot tersentak dan memotong lengan John hanya dalam satu gerakan sementara John berteriak kesakitan dan darah berceceran di mana-mana. Setelah itu, Elliot memasukkan John ke dalam mobilnya dan membawanya ke rumah sakit, memberikan lengan dan tas John kepada seorang perawat sebelum pergi. Saat keluar, ia melihat saudara John dan ingat bahwa John juga pernah mengganggunya, jadi ia meraih kursi dan memukulnya 2 kali hingga kursi itu patah. Kemudian, ia mendapat pesan yang mengonfirmasi bahwa babak terakhir adalah tantangan ke-9. Sementara itu, polisi menggeledah rumah Elliot untuk mendapatkan petunjuk tentang tujuan selanjutnya. Beberapa jam kemudian, Elliot berhasil menghadiri makan malam latihan untuk pernikahannya. Dia menyapa semua orang lalu segera pindah ke sudut, menunggu dengan cemas panggilan berikutnya. Suara itu akhirnya terdengar dan mengatakan tantangan ke-10 akan memperebutkan $500.000. Saat giliran Elliot untuk bersulang, ia harus menghancurkan ruangan sambil menyanyikan lagu kebangsaan komunis Asia modern. Semua yang mudah pecah harus dihancurkan dan bunga harus dikencingi. Juga lirik lagunya ada di saku jaketnya. Saat tiba saatnya pidato, polisi datang mencari Michael, menuduhnya melakukan ketelanjangan di depan umum. Ibu Shelby menyuruh semua tamu pergi ke ruangan lain sementara Elliot mengkhawatirkan saudaranya. Mengetahui insiden ini akan mengirimnya ke lembaga yang mengerikan. Untuk mengalihkan perhatian polisi, Elliot memutuskan untuk melanjutkan tantangan, dan ia mulai memecahkan gelas sambil menyanyikan lagu tersebut. Michael menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri, dan Elliot meraih dudukan mikrofon untuk mulai menghancurkan semua yang ada di ruangan itu. Juga melemparkan kue mangkuk ke polisi. Saat petugas mencoba menghentikannya, Elliot mengancam akan menghapus akunnya sendiri untuk menjauhkan mereka, dan mulai buang air kecil di bunga. Kemudian Elliot berlari keluar gedung, meletakkan kursi untuk menghalangi pintu. Namun panggilan berikutnya memberitahunya bahwa tantangan ke-11-nya adalah ditangkap, jadi dia tidak punya pilihan selain memindahkan kursi dan membiarkan polisi menanganinya. Kemudian di kantor polisi, dia diinterogasi selama berjam-jam dan seorang polisi membuat daftar semua kejahatannya. Elliot melihat hal-hal yang tidak dilakukannya, membuatnya menyadari bahwa ada orang lain yang juga ikut bermain. Di kantor utama, Chilcote mengetahui dari berita bahwa Hervé Vogler dibakar. Chilcote ingin menghabiskan waktu bersama Elliot, tetapi atasannya menolaknya. Ketika Elliot akhirnya ditinggal sendirian, dia memecahkan bagian bawah kursi dan menunggu polisi masuk, menggunakan bagian kursi untuk mengancamnya agar memberinya pistol. Kemudian dia menggunakan polisi itu sebagai tameng dan menuntut untuk mendapatkan kembali ponselnya. Polisi sudah membuat rencana, jadi Elliot masuk ke ruangan lain dan mengunci pintu sementara dia menerima panggilan berikutnya. Suara itu mengonfirmasi ada pemain lain dan jika orang itu menyelesaikan 13 tantangan terlebih dahulu, dia akan mendapatkan hadiah sementara Elliot masuk penjara. Polisi itu memanfaatkan gangguan itu untuk mencoba mengambil kembali senjatanya. Tetapi Elliot tidak sengaja menembakkannya dan petugas itu tertembak di kaki. Polisi lain hendak mendobrak pintu. Jadi Elliot meraih kursi dan melompat melalui jendela, mendarat di tempat sampah. Ponselnya jatuh dan dia berpikir untuk mengambilnya kembali. Tetapi Chilcote mengarahkan senjatanya ke arahnya dari jendela dan ada lebih banyak polisi yang datang. Jadi dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Beberapa menit kemudian Elliot mencuri ponsel dari seorang pria tak dikenal di jalan dan mengangkatnya, berteriak bahwa dia tahu sedang diawasi dan bahwa mereka dapat meneleponnya ke ponsel baru ini, tetapi tidak terjadi apa-apa. Pada saat itu seorang wanita lewat dan Elliot mulai mengganggunya, mengira dia juga bagian dari permainan dan mengikutinya ke rumahnya. Setelah beberapa jam, Elliot akhirnya menerima bahwa wanita itu hanyalah pengamat yang tidak bersalah dan meminta maaf, tetapi dia tiba-tiba mengubah wajahnya yang menyesal dan menjadi serius. Dia keluar dan meminta Elliot untuk memperbaiki tali gantungan bajunya agar bisa terpasang lagi. Saat ia melakukan ia menerima pesan teks yang mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan tantangan 12 dan ia dibayar 1 juta. Pada saat itu sekelompok pengendara motor mendekati area tersebut dan ketika Elliot melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa gantungan baju tersebut berada di seberang jalan dan akan memenggal kepala para pengendara motor tersebut. Ia segera menurunkannya dan para pengemudi menyeberang dengan selamat, berhenti di dekatnya untuk mengonfirmasi melalui telepon bahwa mereka lulus tantangan. Namun, pemain kedua muncul di kejauhan dan memasang tali kedua, yang membuat Elliot berlari untuk memperingatkan para pemuda. Ia tidak terdengar dan ketika para pengendara sepeda motor kembali untuk tantangan berikutnya, mereka terjebak dan semuanya terbunuh. Melihat pembantaian itu, Elliot mulai menangis saat ia mengambil telepon yang berdering dari tas seorang pria yang sudah mati. Suara itu memberi selamat kepadanya atas kemenangannya sebesar $1 juta dan mulai membacakan pertanyaan dari penonton,
Tetapi Elliot membuang telepon itu dan mengumumkan bahwa ia tidak ingin bermain lagi. Sementara itu, Chilcota akhirnya menemukan Vogler di sebuah bar dan mengancamnya untuk berbagi apa yang ia ketahui jika ia tidak mau. Vogler melanjutkan dengan memamerkan semua penelitiannya, menjelaskan aturan permainan dan mengungkapkan bahwa istrinya memainkannya beberapa tahun yang lalu. Tetapi ia meninggal saat memainkannya setelah memakan anjingnya. Sejak saat itu Vogler telah berusaha mencari para penyelenggara namun tidak berhasil. Banyak insiden terkenal yang menjadi bagian dari permainan yang dimulai beberapa dekade lalu ini, termasuk pembunuhan Kennedy. Vogler menjelaskan tantangan ke-13 selalu sama, pemain harus membunuh anggota keluarga mereka. Kembali ke Elliot, dia sedang berjalan di jalan ketika dia tiba-tiba mendengar telepon berdering dengan nada dering suara itu. Dia mulai mencarinya di antara kerumunan dan melihat seseorang berlari menjauh, jadi dia mengikuti mereka ke taman hiburan. Tiba-tiba pemain lain menyalakan truk es krim dan mencoba membunuhnya, tetapi Elliot menghindarinya. Tepat pada waktunya, truk itu pergi dan Elliot melompat ke mobil acak untuk terus mengikuti mereka, menemukan telepon lain yang sudah menunggunya di kompartemen sarung tangan. Suara itu mengingatkannya bahwa mengganggu kemajuan pemain lain adalah melanggar aturan dan mencoba memberitahunya tentang tantangan terakhir, tetapi Elliot melempar telepon itu keluar jendela. Akhirnya truk itu berhenti, dan Elliot terkejut menemukannya di rumah lama ayahnya. Dia bergegas masuk dan menemukan Samson dengan tenang makan malam. Suara toilet menunjukkan ada orang lain di kamar mandi. Tetapi ternyata itu adalah Michael. Elliot sangat terpukul saat menyadari bahwa Michael selama ini adalah pemain lain dan dia tahu tantangan terakhirnya, yaitu membunuh anggota keluarga. Dia memiliki senjata tersembunyi di tasnya yang siap membunuh Samson sebagai balas dendam karena memukul mereka saat masih anak-anak. Elliot mencoba menenangkan mereka dan terjadilah pertengkaran, tetapi Samson menyela mereka dengan sebuah pengungkapan besar. Dia memainkan permainan itu di masa lalu dan membunuh istrinya untuk memenangkannya. Dia telah hidup dengan beban kejahatannya sejak saat itu, dan itulah sebabnya dia menjadi pria yang sangat menyedihkan. Dengan marah, Elliot mengeluarkan pistol polisi dan menyuruh Michael menunggu di ruangan lain. Saat dia bersiap untuk menembak, Samson mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin putranya tertipu oleh permainan seperti yang dia lakukan dan tiba-tiba menggunakan pisau untuk menghapus dirinya sendiri, mencegah Elliot menang. Sekarang Michael takut karena dia pikir Elliot akan membunuhnya, jadi dia meraih tasnya, mengklaim bahwa dia hanya menginginkan obatnya. Mengira yang terburuk, Elliot panik dan menembak Michael terlebih dahulu, segera menyesalinya. Ia bergegas ke sisi saudaranya dan Michael mengakui bahwa ia hanya ingin menang dalam suatu hal sebelum menusuk Elliot, yang langsung menjauh. Michael mengulurkan tangan untuk menusuknya berulang kali lagi karena luka tembaknya terus berdarah hingga ia meninggal. Ponselnya memainkan musik jingle dan mengumumkan bahwa ia kehilangan semua uang yang diperolehnya sebelum menyatakan bahwa Elliot adalah pemenangnya. Sementara itu, Chilcoat membuka truknya dengan gantungan kunci yang memiliki logo permainan, yang berarti ia bekerja untuk mereka. Ia membunuh Vogler karena tahu terlalu banyak dan sekarang membakar semua penelitiannya. Setelah itu, ia masuk ke kamar Samson dengan maksud untuk membakar mayat-mayat di sana juga, tetapi ditemukan oleh Elliot. Chilcoat menjelaskan bahwa Elliot tidak perlu khawatir karena tugasnya adalah untuk menutupi semua kejahatan dalam permainan dan menyingkirkan bukti. Tetapi Elliot terlalu bersemangat untuk membalas dendam dan menembak Chilcoat di tempat. Hal ini mendiskualifikasi Elliot dan ia langsung kehilangan $6 juta. Beberapa saat kemudian, Elliot menelepon Shelby untuk memastikan bahwa ia baik-baik saja. Shelby mengatakan seseorang meneleponnya dan memintanya untuk memakan lalat tetapi ia tidak melakukannya, jadi Elliot menghela napas lega. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini.